Biaya pendidikan anak setiap tahunnya selalu meningkat. Badan Pusat Statistik BPS menyebut kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia mencapai 10 hingga 15% per tahun. Perlu dicatat, biaya yang dimaksud hanya sebatas uang pangkal, belum termasuk uang SPP, uang buku, perlengkapan sekolah anak, serta biaya tugas sekolah-sekolah yang perlu dicatat. Biaya yang dimaksud hanya sebatas uang pangkal. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana kesiapan orang tua dengan biaya pendidikan ini, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber saya yang selalu setiap Jumat hadir dan bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Nah ini kita beralih ke biaya pendidikan yang juga selalu menjadi momok ya Mbak kalau setiap tahun ajaran baru bagi orang tua. Nah Mbak Prita bisa sedikit nggak memberikan informasi terkait dengan biaya pendidikan yang memang harus dipersiapkan. Seperti apa nih Mbak teknisnya dan mode perencanaan keuangan yang tepat sehingga orang tua tidak boncos nih kalau anaknya nanti diterima sekolah di tempat baru bahkan sampai ke universitas. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang dana pendidikan anak, maka kita akan harus membicarakan jenjangnya, Mas Yuda. Jenjang pendidikan anak di Indonesia itu mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian masuk ke sekolah dasar, SMP, SMA, dan mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, setiap jenjang pendidikan ini sebenarnya ada beberapa komponen biaya yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, sebelum masuk sekolahnya itu sendiri, terutama untuk sekolah swasta, biasanya ada yang namanya pendaftaran. Kemudian nanti juga akan ada biaya tes. Jadi selain daftar nanti ada tesnya juga. Kadang-kadang untuk sekolah tertentu bahkan orang tua juga mempersiapkan terlebih dahulu untuk bimbingan belajar atau les baca tulis, berhitung, yang mana itu juga membutuhkan biaya. Lalu kalau sampai anak kita diterima, maka masuk ke biaya berikutnya, yaitu biaya daftar ulang atau biaya pangkal, kemudian setiap bulannya akan muncul SPP atau uang sekolah bulanan. Nah, di tengah-tengah anak kita sekolah, itu juga biasanya dilengkapi oleh berbagai kegiatan di luar sekolah, non-akademis atau ekstrakurikuler, di mana itu juga biayanya cukup besar juga. Nah, beberapa sekolah negeri itu kebetulan memang gratis ya untuk biaya SPP-nya, tetapi banyak sekali orang tua bercerita bahwa ternyata untuk biaya ekskulnya itu yang memang belum di-cover dan itu yang perlu disiapkan oleh orang tua. Lanjut lagi nanti kuliah, itu biasanya ada biaya bimbingan belajar lagi supaya anak kita bisa bersaing lah ya pada saat Mhm. tes untuk penerimaan, terutama untuk kampus-kampus yang favorit dan jurusan favorit. Dan pada saat masuk, nah itu dia tuh Mas Yuda, muncullah mungkin ada uang pangkal, kemudian akan ada uang kuliah setiap semester, dan mungkin ada uang untuk alat-alat, termasuk kalau anaknya merantau, berarti ada biaya hidup. Jadi Mhm. lumayan banyak yang harus dipersiapkan. Iya, dengan kompleksitas tadi yang Mbak utarakan ya, idealnya seperti apa nih Mbak? Apakah memang ada fix biaya anggaran misalnya taruhlah oke, kita akan mempersiapkan untuk sampai kuliah 300 juta, ataukah kita memang setiap bulannya harus berubah sesuai dengan tadi Mbak katakan kira-kira variabel jenis pendidikannya seperti apa, tambahan-tambahan kan seandainya terjadi kenaikan biaya pendidikan karena BPS tadi mengatakan 10 sampai 15% setiap tahun selalu berubah dan selalu mengalami kenaikan. Baik, jadi kan kalau kita berbicara ideal, maka kita mau berhitung. Pada saat berhitung, maka kita akan menggunakan komponen uang pangkal yang utama. Kenapa? Mhm. Karena itu biasanya porsi yang terbesar. Lalu uang pangkal itu akan kita kalikan dengan tingkat inflasi. Yang perlu kita pahami memang betul rata-rata tingkat inflasi antara 10% hingga 15% per tahun, tapi itu bisa bervariasi lagi. Ya. Jadi belum tentu juga setinggi itu, supaya orang tua tidak khawatir. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah meriset untuk sekolah atau kuliah yang ditujukan untuk anak kita itu seperti apa Oke. struktur biaya dan juga kemungkinan inflasi pendidikannya. Lalu kita masukkan ke kalkulator, lalu kita dapat nih angka-angkanya. Ini sebagai contoh, pada saat anak pertama saya 17 tahun yang lalu saya persiapkan dana pendidikan anak, itu pada momen itu untuk masuk ke katakanlah kuliah ya, kuliah itu uang pangkal di salah satu universitas swasta itu bisa mencapai 100 juta rupiah termasuk dengan uang semesternya. Lantas kemudian kita masukkan nih tingkat inflasi mungkin sekitar 10%-an per tahun Mhm. gitu ya. Ternyata dalam 17 tahun kemudian itu saya masih mempersiapkan dana 1,070 miliar Mas Yuda. Wow. Nah, orang tua kan mungkin kalau melihat angka seperti itu Iya. rasanya tuh kayak fantastis. Mhm. Tapi tidak usah khawatir karena kemudian kita masukkan lagi ke kalkulator. Kalau kita mulai berinvestasi sejak anak kita mungkin masih usia 1 tahun,
maka 17 tahun itu adalah 12 bulan saya butuh uang berapa. Oh ternyata dengan angka yang saya ingin tuju tersebut, itu saya cukup berinvestasi sekitar 1 juta rupiah gitu Mas. Mhm, mhm. Nah, Mbak, ini yang menarik kan kita tahu ya ada asuransi pendidikan, kemudian juga ada metode menabung dengan tadi ya beberapa yang terkait dengan komponen ataupun keuangan liquid ya seperti itu ya mungkin bisa di dana reksa di beberapa lain bahkan bisa nabung di properti misalkan. Lalu idealnya seperti apa nih Mbak? Apakah memang menabungnya dalam bentuk liquid tadi kemudian juga ataukah menabung dengan uang setiap bulannya seperti Mbak tadi katakan kita menghitung secara manual dan sampailah sebuah nominal tertentu seperti itu, Mbak. Nominal seperti itu. Oke, jadi pada saat kita mau memilih aset investasi apa yang sesuai untuk putra-putri kita, maka kita harus melihat durasi waktunya, Mas Yuda. Jadi kalau untuk jangka pendek, saya sarankan orang tua memilih yang konservatif atau yang resikonya lebih rendah. Biasanya kita akan masuk ke jenisnya itu ada seperti emas atau reksadana pasar uang, atau bahkan mungkin kalau konservatif sekali bisa menggunakan tabungan berjangka atau tabungan pendidikan biasa. Lantas kalau misalnya jangkanya menengah, sudah masuk ke antara 3 hingga 10 tahun. Nah, mungkin orang tua boleh berpikir nih untuk lebih lebih mau menerima resiko yang mungkin lebih tinggi, tetapi dia bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, ini contohnya seperti berinvestasi di aset seperti emas, kemudian bisa di reksadana campuran, bisa juga di obligasi pemerintah. Lantas kalau itu durasinya di atas 10 tahun, maka mungkin saya anjurkan untuk orang tua mau mencoba investasi yang memberikan hasil yang lebih tinggi lagi, meskipun mungkin resikonya juga bisa lebih tinggi. Tapi karena durasinya panjang, menurut saya itu tidak apa-apa untuk diambil oleh orang tua. Nah, orang tua bisa nih mengambil misalnya seperti reksadana saham atau bahkan beberapa orang tua di saham. Kalau untuk di properti, Mas Yuda, itu ada sedikit risiko yang harus dipertimbangkan orang tua, bahwasanya properti itu memiliki risiko likuiditas yang cukup besar. Jadi misalnya mau mencairkan properti yang kita miliki, mungkin saja tidak secepat itu, padahal mungkin orang tua sudah harus membayarkan uang pangkalnya. Nah, dari mana sih sumber penghasilan orang tua untuk investasikan dananya? Biasanya utamanya adalah dari gaji atau penghasilan orang tua. Biasanya saya akan sarankan untuk menyisihkan paling tidak 10% dari penghasilan orang tua masuk ke pos alokasi investasi untuk dana pendidikan anak. Nah, masalahnya Mas Yuda, kalau anaknya lebih dari 1, berarti 10% itu harus dibagi-bagi untuk jumlah anak yang ada di keluarga. Oke. Nah, ini menarik berarti memang harus lebih jeli ya dari awal apakah anak nanti akan melanjutkan pendidikan jenis sekolah swasta negeri, kemudian sampai seberapa jauh biaya yang akan dialokasikan seperti itu ya Mbak, misalkan kayak S2, kemudian juga apakah ada courses-courses lain ya. Tapi yang menarik kadang-kadang kita tidak mempersiapkan biaya tambahan-tambahan tadi ya Mbak. Kalau mungkin biaya masuk pertama, SPP mungkin sudah jamak dilakukan. Tapi tiba-tiba tadi seperti di awal perbincangan Mbak Prita mengatakan harus anak ikutin sebuah kursus tertentu, ada juga penambahan skill anak lagi di minat bakatnya. Nah itu seperti apa nih Mbak alokasinya Mbak? Itu pertanyaan yang bagus sekali Mas Yuda. Apalagi perkembangan penerimaan murid ya untuk siswa SD, SMP, SMA Indonesia itu menggunakan sistem yang kita kenal sekarang dengan PPDB. Nah, yang menarik adalah PPDB ini salah satu komponennya itu ada jalur prestasi. Jadi untuk anak-anak yang ingin bersaing berkompetisi, maka upgrade skill itu jadi kewajiban banget untuk mereka. Oleh sebab itu, saya selalu bilang sama orang tua, bila mana memang anak kita memiliki minat dan bakat yang mumpuni dan membuat dia bisa menambah portofolio prestasinya yang mana nanti berguna buat dia, ya memang orang tua mau tidak mau mengambil lagi alokasi. Tapi kalau ini konsepnya bukan ditabung Mas Yuda, tetapi memang kita harus mengorbankan pos pengeluaran lain yang mana kemudian kita alihkan ke dalam pos edukasi tambahan untuk anak. Jadi kalau katakanlah tadinya biaya hidup keluarga tersebut adalah 5 juta rupiah, mengambil porsi setengah dari gaji orang tua, katakanlah gaji orang tua 10 juta. Maka mungkin dari 5 juta tersebut, orang tua harus berhemat di pos pengeluaran yang lain dan mengalihkan pos tersebut untuk kebutuhan pengembangan minat dan bakat putra atau putrinya. Nah, biayanya ini bisa bervariasi sekali Mas Yuda, karena untuk jenis-jenis prestasi tertentu itu bisa jadi membutuhkan biaya yang agak lebih besar dibanding yang lain. Maka saran saya,
memang memungkinkan idealnya mengikuti minat bakat anak itu bagus, tapi kalau tidak maka mungkin bisa kita arahkan anak kita untuk mengikuti jalur-jalur prestasi yang mungkin tidak membutuhkan biaya yang lebih besar atau yang banyak membutuhkan sponsor seperti itu. Mbak, ini terakhir ya, tadi secara teknis sudah dijabarkan seperti apa metodenya, kemudian juga langkah taktisnya untuk mempersiapkan semuanya dana pendidikan. Nah, adakah tips lain yang sederhana mungkin bisa dilakukan? Tadi mungkin orang tua harus jeli juga memilih sekolah, kemudian juga memilih course yang tepat, dan apakah ada variabel lain yang mungkin bisa menjadi suatu insight buat para orang tua di luar sana, sehingga mereka bisa bijak dalam menerapkan keuangan terutama untuk dana pendidikan, Mbak? Baik, Mas Yuda. Kalau kita berbicara tentang dana pendidikan anak, itu merupakan hak anak. Tetapi orang tua juga mesti paham bahwa pendidikan anak baik bukan berarti termahal. Jadi pastikan untuk memahami kebutuhan anak dan mencocokkannya dengan sekolah kuliah yang memang bisa dituju, dan pahami juga harus sesuai dengan kemampuan finansial orang tua. Saya ingatkan sekali lagi, kemampuan finansial orang tua untuk membayarkan pendidikan anaknya biasanya memakan alokasi 10% dari gaji bulanannya. Di samping itu, orang tua juga tetap perlu mengalokasikan 10% dari penghasilan bulanan untuk berinvestasi dana pendidikan anak. Dan ingat, bila mana orang tua memiliki penghasilan-penghasilan tambahan, katakanlah dari bonus, THR, atau hasil investasi dari aset yang lain, maka saya sangat sarankan untuk top up dulu dana investasi pendidikan anak supaya selesai, maka setelahnya orang tua bisa bergerak ke tujuan-tujuan finansial lain seperti dana pensiun. Dan terakhir, saya ingatkan sekali lagi, untuk orang tua yang memiliki risiko pekerjaan yang cukup besar, pastikan Anda memiliki dana darurat dan dilengkapi dengan proteksi asuransi jiwa. Baik, Mbak Prita, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat buat orang tua di luar sana terkait dengan bagaimana mereka memberikan perencanaan keuangan yang tepat buat masa depan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mbak. Hari ini, Mbak. Terima kasih, Mas Yuda.